Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, apa yang harus kita lakuin kalau kita ingin investasi di emiten komoditas seperti batu bara? Ambil contoh ya Adaro. Nah, namanya kita investasi, kita tentu ingin memaksimalkan keuntungan dengan modal yang ada. Nah, secara sederhana, kalau kita ingin investasi di emiten batu bara itu ada tiga hal yang harus kita pelajari. Yang pertama itu kita harus pahami prospek bisnis emitensi batu bara tersebut. Lalu yang kedua, mengamati harga acuan komoditas. Dan ini nanti akan kaitannya dengan siklus harganya ya. Lalu yang ketiga, apakah harga saham tersebut sudah di harga wajarnya atau bakalan under value. Oke, kan saya coba bahas satu persatu. Yang pertama dari prospek bisnisnya dulu ya untuk emiten Adaro ini. Ini based on pada pengalaman pribadi aja. Yang pertama, kita kan memang belum bisa lepas dari namanya batu bara karena memang sebagian besar energi kita itu dipasok dari komoditas batu bara ini atau si emas hitam. Nah, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan kita masih bergantung pada batu bara. Jadi prospeknya sih masih ada walaupun sebenarnya bisnis batu bara ini disebut dengan sunset industry atau industri yang bakalan redup gitu. Adaro sendiri bisa dibilang punya dua produk, yaitu dua produk batu bara thermal dan batu bara metalurgi. Bedanya apa? Kalau untuk thermal ini digunakan untuk membangkit listrik ya, lalu dan yang metalurgi ini digunakan untuk industri, terutama industri baja sepengetahuan saya. Nah, pangsa pasar batu bara thermal ini yang si Adaro ini banyak didominasi di kawasan Asia dan diserap di dalam negeri sendiri sekitar 25% dari total produksinya. 23%-nya diserap di kawasan Asia Tenggara dan sisanya di India dan Cina. Dan memang itu udah pasar lamanya batu bara dari Indonesia. Lalu yang berikutnya untuk batu bara metalurgi, itu pangsa pasar terbesarnya itu ada di Jepang, India, Cina, dan diserap di dalam negeri hanya 10%. Catatan, ini adalah data di tahun 2023, dan ini data ini saya belum update ya. Jadi, selanjutnya intinya tuh, Adaro tuh udah punya pangsa pasar sendiri dan biasanya mereka udah terikat kontrak dalam jangka waktu tertentu dan biasanya mereka menggunakan hedging ya untuk bertransaksinya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang kedua adalah harga acuan komoditas batu bara atau HBA lah pada umumnya kalau orang bilang. Nah, berdasarkan berita terbaru ya, Adaro itu akan menggenjot produksinya di tahun ini, di mana target produksinya itu di tahun 2024 naik 7% dari per tahun 2023. Nah, jangan beranggapan dengan naiknya target batu bara yang akan dijual, berarti laba juga akan naik gitu. Jangan salah. Kita harus lihat dulu dari harga batu bara acuan internasional ataupun batu bara dalam negeri ya. Apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Bisa jadi selama tahun ke depan itu batu bara acuan itu akan turun harganya. Nah, ini bisa menyebabkan laba Adaro itu juga turun walaupun tidak serta-merta karena biasanya perusahaan besar itu udah ada hedging harga komoditas dan juga kurs dolarnya ya atau mata uang asing. Nah, tapi ini bisa jadi sinyal buat para investor agar lebih berhati-hati. Kalau melihat dari harga batu bara Newcastle dan HBA ya, tren batu bara itu sedang turun harganya. Kita nggak tahu sampai kapan turunnya. Terus, jadi harga batu bara ini sangat tergantung sekali dari supply and demand, sehingga nanti akan terbentuk harga ya, harga keseimbangan. Untuk saat ini memang batu bara itu sedang oversupply sehingga harganya turun dan ini juga terkait dengan ekonomi Amerika Serikat sebagai ekonomi dunia nomor satu ya. Walaupun Oke, lanjut sekarang yang ketiga ya. Nah, sekarang kita lihat harga saham itu apakah harga saham Adaro itu apakah under value, wajar, atau over value. Nah, sinyal kita membeli suatu emiten itu apabila sebaiknya di harga wajar. Kalau bisa sih di bawahnya jadi under value. Nah, kalau untuk emiten-emiten tambang itu kalau bisa PBV-nya di bawah 1 dan PER-nya juga rendah. Nah, Adaro sendiri berdasarkan laporan Q1 2024 itu PBV-nya udah di kisaran 0,81 dan PER-nya 3,63 kali. Kalau ngelihat dari angka ini udah sinyal bahwa sebenarnya harganya udah under value dan ini udah bisa masuk investasi gitu. Nah, untuk KDO sendiri udah 21% walaupun tidak sebesar tahun lalu di angka 20% ya di Q4 2023. Dan yang terakhir adalah terkait DAR ya. DAR ini masih aman. Ya walaupun DAR
perusahaan tambang itu tinggi-tinggi angkanya. Kalau dilihat dari tahun lalu memang kecenderungannya menurun, dan pada intinya sih perusahaan menurunkan ketergantungan dana terhadap hutang. Jadi kesimpulannya apa dan bagaimana pendapat saya ya pribadi? Secara prospek usaha batubara ini masih ada 5-10 tahun ke depan. Yang menjadi masalah mungkin adalah HBA-nya atau harga batubara acuannya. Dan memang sepertinya trennya sedang menurun karena sudah melewati puncak-puncaknya ya. Jadi puncak-puncak siklus harga batubara. Namun secara rasio harganya sudah under value. Jadi kalau mau beli nyicil mungkin udah bisa. Tapi kalau saya pribadi sih tahan dulu. Namun kalau ada uang mungkin tunggu dulu sampai harga acuannya turun gitu. Nah, jadi disclaimer ya, sebaiknya keputusan teman-teman kalau mau investasi itu harus ada second opinion juga begitu. Mungkin itu aja dulu untuk analisis emiten Adaro ini. Data-data yang saya sampaikan di sini saya ambil dari RTI dan juga dari data IDX ya, dari IDX yaitu data perusahaan LQ45 karena Adaro termasuk dalam indeks LQ45. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.